Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Priyanti dengan nomor induk 0603520002. Di sini saya akan memaparkan video tentang aliran psikologi Gestalt dengan tokoh Kurt Kafka. Selamat menyaksikan. Kurt Kafka lahir pada tanggal 12 Maret 1886 dan meninggal pada tanggal 22 November 1941. Ia adalah seorang psikolog dan profesor Jerman. Ia lahir dan dididik di Berlin, Jerman, dan kemudian meninggal di Northampton, Massachusetts karena trombosis koroner. Ia dipengaruhi oleh paman dari pihak ibu, seorang ahli biologi, untuk mengejar sains. Ia memiliki banyak minat termasuk persepsi visual, kerusakan otak, lokalisasi suara, psikologi perkembangan, dan psikologi eksperimental. Ia bekerja sama dengan Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler untuk mengembangkan psikologi Gestalt. Kafka percaya bahwa sebagian besar pembelajaran awal adalah apa yang dia sebut sebagai pembelajaran sensori motor, yang merupakan jenis pembelajaran yang terjadi setelah suatu konsekuensi. Misalnya, seorang anak yang menyentuh kompor akan belajar untuk tidak menyentuhnya lagi. Kafka juga percaya bahwa banyak pembelajaran terjadi dengan meniru. Meskipun ia berpendapat bahwa tidak perlu memahami cara kerja imitasi, melainkan untuk mengakui bahwa itu adalah kejadian alami. Menurut Kafka, jenis pembelajaran tertinggi adalah pembelajaran ideasional, yaitu menggunakan bahasa. Kafka mencatat bahwa saat penting dalam perkembangan anak adalah ketika mereka memahami bahwa benda memiliki nama. Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Teori Kafka tentang belajar antara lain 1. Jejak ingatan, yaitu adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan oleh sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan muncul kembali jika kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Yang kedua yaitu perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Perjalanan waktu itu tidak dapat melemahkan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak, karena jejak tersebut cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapatkan gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Yang ketiga yaitu latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Kafka mendapatkan minat awalnya pada psikologi Gestalt setelah berpartisipasi dalam studi fenomena P.H.I. Wertheimer pada tahun 1910. Kurt Kafka bekerja bersama Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler di Institut Psikologi di Frankfurt. Mereka memfokuskan penelitian mereka pada informasi sensorik dan memori, dan kemudian menjadi bapak pendiri psikologi Gestalt. Max Wertheimer sering dikreditkan dengan mengembangkan gagasan psikologi Gestalt, tetapi mereka dipengaruhi oleh gagasan Christian von Ehrenfeld bahwa melodi holistik lebih dari kombinasi sederhana dari berbagai suara. Ini kemudian menjadi penting untuk teori psikologi Gestalt, yang menyampaikan bahwa persepsi lengkap lebih bermakna daripada gabungan bagian-bagian individualnya. The Principles Gestalt dikembangkan untuk menyelidiki bagaimana mata manusia memandang elemen visual. Prinsip-prinsip tersebut membantu memberikan cara untuk memahami bagaimana elemen visual yang kompleks dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana. Prinsip-prinsip tersebut juga mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana manusia memandang bentuk sebagai objek tunggal daripada memecah objek menjadi komponen yang disederhanakan dari objek yang sedang dilihat. Beberapa prinsip yang paling umum digunakan adalah kedekatan, kesamaan, dan kelanjutan. Prinsip kedekatan Gestalt membahas bahwa elemen visual yang dekat satu sama lain akan dipersepsikan secara utuh. Prinsip kesamaan Gestalt menetapkan bahwa orang cenderung mengkategorikan objek yang memiliki sifat yang sama ke dalam suatu kelompok. Prinsip kesinambungan Gestalt mengungkapkan bagaimana orang memandang garis atau kurva secara keseluruhan jika mereka bersentuhan satu sama lain. Kafka perlu memberikan bukti empiris untuk teori baru tersebut. Untuk mencapai ini, Kafka merumuskan proposisi 3 tahap yang merevolusi asumsi psikologi yang ada. Yang pertama, memahami pengalaman sensorik sebagai kombinasi dari bagian-bagian individu, tidak sejalan dengan pengalaman persepsi yang sebenarnya. Aliran Gestalt menyarankan bahwa pengalaman indrawi manusia dipandang secara keseluruhan karena keutuhan lebih bermakna daripada jumlah bagian-bagiannya. Yang kedua, merupakan kesalahan untuk mengkolerasikan rangsangan dengan sensasi karena fungsionalitas rangsangan harus dipasangkan dengan informasi faktual. Stimulus harus dikolerasikan dengan isi faktual dari bidang perseptif. Yang
ketiga, dua premis sebelumnya menyatakan bahwa hubungan antara psikis dan fisik perlu dipertimbangkan kembali. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.